Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali lagi dengan saya Ahmad Faik Abdillah dalam materi pemrograman. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bahasa pemrograman C++. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++ versi 5.11. Ya, jadi tidak harus menggunakan aplikasi ini ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan aplikasi decoder ya, jika Anda menggunakan Android atau iOS ya, itu bisa dicari di Play Store. Oke, baik ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai logika aritmatik ya. Saya akan melanjutkan materi mengenai C++ yaitu tentang percabangan. Nah, jadi bagaimana percabangan itu? Jadi sebenarnya percabangan itu sudah pernah kita pelajari ketika kita mempraktekkan analisis data ya. Jadi analisis data kita sudah praktek menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi yang pasti kita akan menggunakan sintak if dan else ya. Bagaimana cara kerjanya ya, saya akan menunjukkan ya. Pertama-tama di sini saya akan membuat aplikasi diskon ya. Jadi ingat aplikasi diskon ya. Oke, jadi saya akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Jadi di sini aturannya ya. Jadi pembeli akan mendapatkan diskon jika pembeli tersebut berbelanja dengan nominal Rp20.000 ke atas. Ya, jadi kalau misalkan dia belanjanya dengan total biaya di bawah Rp20.000, dia tidak akan mendapatkan diskon. Oke. Jadi yang pertama saya akan terlebih dahulu membuat variabelnya terlebih dahulu. Ya, jadi saya akan mendeklarasikan. Yang pertama saya akan membuat variabel ya dengan tipe data string yaitu status. Ya, maksudnya bagaimana status ini? Jadi nanti akan muncul ya statusnya jika dia mendapatkan diskon atau tidak. Oke. Ya, jadi fungsinya untuk menampilkan statusnya. Ya, status dia mendapatkan diskon atau tidak. Oke, yang kedua saya akan menggunakan tipe data integer. Ya, karena di sini saya akan lebih banyak bersinggungan dengan nominal uang, mata uang ya. Jadi mata uang saya sarankan menggunakan integer saja ya, karena jarang ada mata uang yang sifatnya itu desimal ya, yang atau tipe data float ya. Jadi di sini saya menggunakan tipe data integer. Oke. Jadi yang pertama saya akan membuat variabel bruto ya. Jadi kalau kita bicara diskon pasti ada harga kotor dan harga bersih. Jadi bruto ini ada harga kotornya ya, jadi sebelum dipotong diskonnya nanti. Kemudian yang kedua saya akan membuat variabel diskon. Oke, lalu yang ketiga saya akan membuat harga net ya, jadi seperti ini ya. Jadi total di sini ada 4 variabel. Yang pertama ada variabel status, kemudian ada variabel bruto, kemudian ada variabel diskon, kemudian ada variabel net ya. Jadi di sini untuk ketiga variabel numerik ini saya jadikan satu supaya tidak terlalu banyak. Jadi cukup diberi koma seperti ini. Nah, jadi supaya tidak terlalu makan space ya. Oke, ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi kalian wajib untuk memberikan judul di dalam aplikasi kalian ya. Contohnya seperti ini, karena saya ingin membuat aplikasi diskon ya. Jadi saya beri contoh ya, saya kasih tulisan seperti ini, aplikasi diskon. Kemudian diberi end line ya, supaya saya ingin membuat teks di bawahnya judul aplikasi diskon ya. Ini sudah pernah saya ajarkan sebelumnya ya. Oke ya, di sini saya sudah menuliskan variabel dan judul ya. Jadi saya akan membuat aplikasi diskon. Oke ya, yang jelas ketika nanti di atas sudah tertulis judul, di bawahnya saya ingin membuat aplikasi ini. Di awal itu kita bisa memasukkan harga kotornya terlebih dahulu ya. Maka di sini tertulis masukkan total pengeluaran ya. Maksudnya apa total pengeluaran? Jadi ini total belanjanya ya. Jadi total belanja, misalkan kamu sudah belanja di sebuah toko, kemudian totalnya berapa ya, maksudnya ini ya. Jadi ini tempatnya menuliskan total pengeluarannya nanti, total atau total belanjanya ya, terserah nanti kalian tulis bagaimana.
Ya, kemudian titik koma. Lalu ya di sini saya akan membuat cin bruto. Ya, artinya setelah ada teks masukkan total pengeluaran, nanti kalian ya ketika menginputkan sebuah nominal itu akan masuk ke bruto. Ya, karena total pengeluaran itu sama dengan bruto atau pengeluaran kotor. Ya, jadi ini masih belum dihitung diskonnya. Nah, oke, setelah membuat cinnya, ya di sini saya akan mulai melakukan percabangan. Ya, yang jelas di sini percabangan saya menggunakan if. Nah, jadi if, kemudian saya sebutkan kondisinya. Ya, jika bruto ya lebih dari sama dengan 20.000, ya. Jadi strukturnya seperti ini. Ya. Jadi if, kemudian kondisi yang kalian apa itu namanya? Yang akan kita gunakan sebagai acuan nanti, ya itu harus di dalam kurung seperti ini. Ya, jadi artinya jika variabel bruto itu lebih dari atau sama dengan Rp20.000, maaf kurang nol. Ya. Jadi variabel bruto nanti ini diinput secara manual. Ya, jika bruto ini lebih dari sama dengan 20.000, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini mulai dituliskan apa ya kondisinya jika misalkan brutonya itu lebih dari atau sama dengan 20.000. Ya, maka di sini saya ingin menampilkan ya kalau misalkan brutonya nanti lebih dari atau sama dengan 20.000, maka Anda akan mendapatkan diskon. Oke. Ya, jadi Anda mendapatkan diskon. Di sini saya bikin inline ya, supaya nanti bisa turun ke bawahnya. Oke. Lalu ya, setelah muncul tulisan seperti ini, maka saya akan membuat rumusnya. Maka diskon ya sama dengan bruto dikalikan dengan 10 kemudian dibagi dengan 100. Ini maksudnya bagaimana? Ya, jadi jika ya brutonya tadi itu misalkan 20.000 atau 21.000, dia akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jika misalkan kalian ingin melihat persentase, jadi nggak bisa dikalikan 10% langsung. Ya, jadi ini berbeda dengan Excel ya. Tapi bruto dikalikan dengan 10 kemudian dibagi dengan 100. Ya, maka jika brutonya itu lebih dari atau sama dengan 20.000, maka dia otomatis akan menampilkan tulisan Anda mendapatkan diskon. Lalu di sini ada rumus ya untuk mencari diskonnya itu bagaimana. Jadi diskon sama dengan bruto dikalikan 10 kemudian dibagi dengan 100. Oke, ini sudah untuk kondisi yang pertama. Lalu ya, ketika kamu menuliskan if, di sini wajib ada else. Jadi di situ ada if, maka di sini ada else ya. Ini wajib ya. Ketika kalian misalkan kalian menghiraukan else-nya, maka program kalian akan error. Ya, else-nya apa? Ya, jadi di luar kondisi yang bruto lebih dari 20.000 tadi ya, maka apa yang akan terjadi? Misalkan jika belanjanya dia totalnya itu 19.000 atau 18.000 atau 17.000 dan seterusnya ya sampai 0 rupiah, maka dia akan menampilkan ya Anda tidak akan mendapatkan diskon ya. Jadi misalnya belanjanya di bawah 20.000, dia tidak akan dapat diskon ya. Oke, di sini tetap dituliskan rumusnya meskipun tidak mendapatkan diskon. Artinya berarti bruto tadi ya dikalikan dengan 0. Ya, di sini menggunakan logika aritmatik bintang. Ya, artinya di sini ada fungsi persilangan atau perkalian, sorry. Oke, jadi bruto dikalikan 0. Artinya diskonnya itu tidak ada atau 0. Ya, jadi brutonya total belanjanya dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Ya, artinya dia tidak akan mendapatkan diskon. Oke, ya lalu lanjut. Ya, di sini kalian tutup kurung. Ya, jadi kondisinya itu wajib di dalam kurung kurawa ini. Ya, jangan sampai lupa. Ya, kalau misalkan tidak ada kurung kurawanya, maka tidak akan berjalan programnya. Oke, jadi harus teliti. Oke, jadi sudah sampai sini saja percabangannya. Ya, jadi if else. Ya, jadi kondisinya ada 2 saja. Ya. Oke, ya lalu lanjut.
Berarti setelah kita mengetahui brutonya, kemudian ada diskonnya, yang terakhir kita akan menghitung netnya atau harga bersihnya. Jadi net sama dengan bruto dikurangi dengan diskon. Ya, jadi harga kotor dikurangi dengan harga diskon. Misalkan ya nanti ketika saya menginput 20.000, ya 10% dari 20.000 berapa? 2.000. Ya berarti brutonya 20.000, diskonnya 2.000, maka netnya akan terisi dengan nominal 18.000. Oke, ya. Setelah saya menuliskan ini, ya, netnya tidak akan muncul ya tanpa dituliskan count-nya. Ya, jadi wajib ditulis count-nya, kemudian total yang harus dibayarkan adalah seperti ini. Kemudian variabel netnya di sini ditampilkan. Oke, saya coba dulu ya. Jadi meskipun saya sudah sering berotak-atik dengan C++ ini, ya masih kadang ada beberapa saya tuh luput ya ketika menuliskan kode programnya. Nah ini kalau misalkan sudah berjalan berarti sudah aman. Ya. Di sini saya akan memasukkan total pengeluaran. Misalkan di sini saya tuliskan 21.000. Ya, di sini tertulis Anda mendapatkan diskon. Nah kemudian akan muncul total yang harus dibayarkan adalah 18.900. Ya, jadi 10% dari 21.000 adalah 2.100. Ya. 21.000 dikurangi dengan 2.100 adalah 18.900. Ya. Jadi sudah benar. Ya, saya coba lagi dengan kondisi yang lain. Misalkan saya di sini menginputkan dengan total nominal 15.000. Nah, di sini tertulis Anda tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian total yang harus dibayarkan adalah tetap, yaitu 15.000. Oke, saya rasa cukup ya untuk percabangan. Setelah itu ya tugas kalian adalah kalian ya mencoba rumus percabangan ini ya dengan variabel yang sama ya dengan yang sudah saya tuliskan ini ya. Tapi kalau bisa kondisinya itu kalian bedakan. Misalkan 50.000 ya, misalkan potongannya juga kalian buat 5% saja atau 20%. Ya, setelah itu ya setelah kalian mencoba ya file projectnya itu kalian upload di e-learning ya. Jadi file projectnya saja yang kalian kirim ke e-learning, kemudian akan saya cek ya. Jadi kalian coba dulu ya mirip-mirip dengan punya saya ya. Setelah itu minggu depannya lagi atau di pertemuan selanjutnya kalian akan saya kasih tugas ya. Jadi apa tugasnya nanti akan saya jelaskan ya di grup atau di video selanjutnya. Oke ya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung japri saya, ya, atau bisa langsung bertanya di grup. Oke, sekaligus saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Ya, saya tunggu untuk hasil kerja kalian. Ya, semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.